alim ulama, cerdik pandai, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah di malam yang mulia ini, malam yang ke-9. Alhamdulillah, puasa kita sudah melaksanakan 8 hari. Dengan kesanggupan kita menjalankan ibadah baik di siang hari maupun di malam hari, ini tandanya manusia berkeinginan menjadi manusia yang mulia, berkeinginan manusia yang berkualitas, dan berkeinginan manusia menjadi manusia la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan la'allakum tattaqun itu bisa kita capai kalau kita mau beribadah. Bisa kita capai kalau mau kita datang ke masjid. Tidak semuanya manusia mencapai la'allakum tattaqun itu di bulan Ramadan ini tanpa berbuat, tanpa amal soleh, tanpa mengerjakan amalan-amalan selama bulan suci Ramadan, apalagi puasa. Salawat dan salam kepada Habibullah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang baik yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah akhlak. Akhlak itu adalah kebiasaan. Kebiasaan manusia mengikuti Rasulullah SAW. Maka kebiasaan itu menjadi amalan baik, amal yang saleh, yang akan dapat menjadi pertolongan, yang akan dapat menjadi syafaat kalau awak lain berbuat baik. Maka dari itu perbanyaklah berselawat ketika awak hidup di dunia. Ya bu, tidak mungkin awak mati membaca selawat. Ketika awak hidup di dunia, perbanyaklah salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan bapak sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Malam yang ke-8 ini judul tausiah tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah itu segala perbuatan yang bernilai baik, pekerjaan yang baik, niat yang baik, tutur kata yang baik, etika yang baik, itu adalah akhlak mahmudah. Sebaliknya, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan-perbuatan manusia itu akhlak yang jelek, akhlak yang tercela, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya akhlak mazmumah. Mungkinkah kita bergunjing? Mungkinkah kita mencuri? Itu termasuk akhlak mazmumah. Ibu-ibu dan bapak sidang jamaah tarawih yang berbahagia, di dunia awak dituntut untuk berbagai macam
sementara. Lain tahu awak tujuan akhirat, dunia akhirat. Itu makanya kesempatan di dunia ini untuk beramal yang baik, berbuat yang baik, itu adalah akhlak mahmudah. Banyak manusia yang tak sempat berbuat baik. Contoh di bulan Ramadan. Padahal Ramadan bulan yang mulia. Berbuat baiklah, beramallah agar kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbuat baik itu dari hati, dari sanubari awak untuk menjadi orang yang baik, orang yang mulia. Jadi ketika awak berpulang ke rahmatullah, disebut-sebutlah kemuliaan awak, disambut-sambutlah kebaikan awak. Jadi kalau ibu dan bapak punya anak, punya cucu, contohkanlah kepada mereka, anak awak, cucu awak, akhlak yang baik. Mana akhlak yang baik yang akan contohkan kepada anak dan cucu? Rajin-rajinlah awak datang kamu sakit, dicontoh oleh anak awak, dicontoh oleh cucu awak. Itu adalah akhlak mahmudah. Allah akan memandang bentuk wajah awak, kekayaan awak, rupa awak, pangkat dan jabatan awak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila aslamikum. Tak dipandang oleh Allah, tetapi Allah memandang kita. Walakinnallaha ala qulubikum wa a'malikum. Allah memandang isi hati awak dan segala amalan perbuatan baik awak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya Allah menyebut manusia orang yang berakhlak mulia itu, orang yang mulia di sisi Allah adalah takwa. Takwa itu orang yang banyak berbuat baik, tak pernah cela. Awak lain tahu kamati lain. Bila kamati, ayun tahu lain. Wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Tetapi persiapan kita hidup di dunia, berbuat baik, beramal soleh, itulah yang dinamakan akhlak mahmudah. Akhlak yang zahir, yang mulai dari batin awak, dari kecil awak, lah nampak awak menjadi orang yang baik. Bak kata orang, kalau nanti lahir, lah tahu boleh dikuanyo. Apa maksudnya? Manusia menjadi orang yang baik ke dia, orang yang taat ke dia, sudah mulai dilihat dari kecil wajahnya, sudah mulai dilihat dari tutur katanya. Ini adalah contoh dari orang tuanya, akhlak dari orang tuanya. Itu maksudnya ibu dan bapak, kalau awak, istri awak sedang dalam keadaan hamil, contohkanlah kepada yang baik-baik. Contohkan kepada istri kita akhlak yang baik, dan contohkan pula kepada suami kita akhlak yang baik. Kalau orang yang berbuat baik, tentu keluarganya yang baik, ayahnya yang taat, yang saleh. Tidak mungkin anaknya anak yang bajingan. Tentu anaknya yang baik juga, anak yang saleh juga. Lantaran orang tuanya mencontohkan akhlak-akhlak budi pekerti amalan yang baik.
Untuk itu ibu-ibu dan bapak yang berbahagia, jadilah kita di dunia ini manusia-manusia yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau awak rajin kamu saji setiap hari, setiap waktu berjamaah, dalam sebulan, dalam seminggu, dalam setahun, tidak pernah tinggal bersaji. Suatu saat kita nak datang, pasti ditanya oleh jamaah, bapak tu dah 2 hari tak bersaji, tak pernah nampak. Ibu itu tak pernah nampak. Nah, ini mencontohkan akhlak-akhlak yang baik terhadap keluarga kita. Untuk itu ibu-ibu dan bapak yang berbahagia, menjadi orang yang baik itu adalah dari hati. Bagaimana orang mengajak, memanggil, mengimbau, kalau dari hatinya sudah tertutup, tak akan bisa berubah menjadi akhlak manusia yang baik. Itu makanya kata Rasulullah, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik daging itu, baiklah seluruh jasadnya. Mana baik seluruh jasadnya? Niatnya baik, perkataannya baik, perbuatannya baik, segala yang mereka buat baik, bermanfaat pula bagi manusia yang lain. Tetapi apabila jelek, yang segumpal itu jelek pula lah niatnya, jelek pula lah perbuatannya, jelek pula lah perkataannya. Mana yang segumpal itu? Ala wa ya qalbu, adalah hati. Ibu-ibu dan bapak yang berbahagia, manusia yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang jiwa dan hati raga. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Suatu hari, suatu saat, suatu masa tidak bermanfaat harta kita, kekayaan kita, wala banun, dan anak keturunan kita tidak bermanfaat, tidak berguna, baik orang tuanya, bagi masyarakatnya, bagi jamaahnya, tidak bermanfaat. Illa man atallah, kecuali orang yang bermanfaat itu adalah bi qalbin salim, hatinya yang sangat selamat, hatinya yang sangat jernih lantaran akhlak-akhlak mulia yang dia kerjakan. Untuk itu ibu-ibu dan bapak yang berbahagia, mari kita perhatikan jiwa dan raga kita. Apakah kita termasuk orang yang mazlumah atau mahmudah? Kalau selama ini kita menjunjung orang, kurangi junjung orang. Kalau selama ini memperkatakan orang, kurangi memperkatakan orang. Selama ini mengambil hak orang, harta orang, kurangi, agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat daripada manusia-manusia yang lain. Ibu-ibu dan bapak yang berbahagia, akhlak yang mahmudah, yang zahir itu manusia-manusianya yang suka tobat, yang suka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bersalah tetapi merasa bersalah, mereka tidak merasa kurang tetapi merasa berkurang. Dia beribadah kepada Allah selama ini, tunduk, patuh, menjalankan sholat berjamaah, tetapi masih kurang. Selama ini dia menjalankan bulan Ramadan, ibadah-ibadah di bulan Ramadan masih kurang, maka dia
tingkatkan amalan ibadah itu. Inilah akhlak yang baik. Yang kedua, orangnya sabar. Bagaimanapun pahit hidup, susahnya hidup, tetapi kesabaran itu ditanamkan dalam jiwanya. Dia menerima cobaan dari Allah. Gelombang hidup begitu pahit, dia tempuh dengan kesabaran. Dan manusia yang berakhlak mulia itu selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, sedikit banyak, dia bersyukur, berterima kasih. Hari itu awak lain makan, besok alihkan pulang. Hari itu awak diberi rezeki, saudara kita sedikit diberi rezeki. Untuk itu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika awak lain pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah, nikmat Allah, rezeki Allah pasti akan datang. Itu makanya orang-orang yang rajin tunduk dan patuh berdoa di masjid itu, dia berdoa memohon kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah, meminta kesehatan, kelapangan hidup kepada Allah. Mereka yakin semuanya datang dari Allah. Allah yang memberi segala apa yang kita minta. Ibu-ibu dan bapak yang berbahagia, orang yang berakhlak mulia itu adalah qanaah, menerima apa adanya, tidak pernah mepek. Bulan Ramadan kau awak diberikan oleh Allah rezeki, kita terima apa adanya. Bulan Ramadan kau kita laksanakan dengan segala macam-macam sederhana, tidak bermewah-mewahan, tidak berlebih-lebihan. Kita kena menerima apa adanya. Inilah sifat-sifat manusia yang akhlak memudah, akhlak-akhlak yang baik yang mereka lakukan. Kalau mereka hilaf, kalau mereka salah, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak ambil dalam bunyi orang, tak ambil dalam salam orang, tak ambil dalam pandang orang, mereka minta maaf kepada manusia. Untuk itu, ibu-ibu dan bapak sidang jamaah rahimakumullah, kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya, hanyalah sementara. Kita ibarat merantau sejauh-jauhnya kita merantau, suatu saat akan pulang. Selama-lamanya kita hidup, suatu saat dunia ini akan kita tinggalkan. Apa yang kita bawa, amalan apa yang kita buat, kekayaan tidak, anak tidak. Kata Rasulullah, yang akan mengikuti kita manusia itu ke yang lahat hanyalah 3. Mana yang 3 itu? Keluarga, harta, wayabqa wajib, yang akan kekal kepadanya selama-lamanya untuk menemaninya, wa a'malukum, dan amal kebaikannya. Untuk itu, ibu-ibu dan bapak yang berbahagia, hari ini kita masih kurang beribadah. Bulan besok kita tingkatkan ibadah. Jam ini kita kurang membaca Al-Quran. Hari esok kita tingkatkan membaca Al-Quran. Hari ini kurang kita melaksanakan salat tahajud. Malam besok kita tingkatkan amalan itu. Ini termasuk peningkatan amalan-amalan ibadah. Akhlak-akhlak yang mahmudah yang harus kita lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat baik sebiji zarah,
maka Allah akan memberikan ganjarannya, memberi balasannya. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang berbuat maksiat, berbuat dosa, maka Allah juga akan memberikan ganjaran kepadanya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu berbuat maksiat, maka maksiat yang kamu kerjakan itu Allah tak akan lupa membalasnya. Untuk itu, bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sebelum senja, sebelum maghrib, sebelum matahari sebelum terbit, maka perbanyaklah mengingat kebaikan kita, perbanyaklah untuk mengingat kematian kita. Apakah kita masih kurang beribadah? Apakah kita masih kurang beramal saleh? Maka perbanyaklah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.